Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atla Devin dari kelas 11.7, absen nomor 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik sederhana. Berikut penjelasannya. Baiklah, pertama-tama saya akan memberikan sedikit informasi tentang konsumsi atau pemakaian listrik di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami peningkatan pemakaian listrik mulai dari 10% hingga 15% per tahunnya. Namun dengan angka peningkatan sebesar itu, Indonesia masih memiliki banyak daerah yang tidak bisa menikmati listrik atau belum bisa terjangkau oleh aliran listrik. Dan fakta menyebutkan bahwa kebanyakan pembangkit listrik Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil yang berpotensi menjadi penyumbang terbesar emisi gas karbon dioksida di Indonesia dan di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia sendiri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan listrik warganya karena keterbatasan dana dan karena mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan. Penyebab minimnya dana itu adalah karena besarnya beban PT PLN untuk membeli bahan bakar minyak sebagai sumber energi pembangkit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu pembangkit listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai macam sumber energi, seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Nah, berdasarkan info yang saya berikan sebelumnya, di Indonesia ini kebanyakan pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil yang bisa berbahaya bagi negara kita sendiri dan kawasan sekitarnya. Dan juga di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang masih belum bisa menikmati listrik atau masih belum bisa terjangkau oleh listrik. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mulai membangun pembangkit listrik sederhana yang bisa mereka buat di daerah-daerah terpencil dengan harga yang lebih murah dan juga sumber energi yang tersedia di tempat tersebut. Apa itu pembangkit listrik sederhana? Berikut penjelasannya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pembangkit listrik sederhana. Pembangkit listrik sederhana adalah suatu bentuk pengembangan alat yang digunakan untuk pembangkit listrik, namun menggunakan sumber daya terbarukan yang tidak cepat habis. Pembangkit listrik sederhana ini diciptakan dengan tujuan memudahkan manusia atau masyarakat untuk mendapatkan aliran listrik. Pembangkit listrik sederhana ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan dengan biaya pembangunan atau pembuatan yang relatif murah. Jadi, pembangkit listrik sederhana ini sangat memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang mungkin belum bisa mendapatkan aliran listrik, misalkan dari PLN. Jadi, masyarakat di daerah tersebut bisa membangun sendiri pembangkit listriknya dengan mudah dan murah dan juga sesuai dengan apa yang bisa didapatkan di sana. Misalnya dengan air, angin, dan juga sumber energi lainnya yang bisa diubah menjadi energi listrik. Baiklah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari pembangkit listrik sederhana ini. Dan beberapa gambarnya sudah saya tampilkan di slide di belakang saya. Yang pertama, ada yang bertenaga dinamo, lalu ada pembangkit listrik bertenaga dinamo dan aki di sana. Lalu ada yang bertenaga angin yang berupa kipas angin, lalu ada yang bertenaga air ataupun arus sungai yang berupa turbin ataupun kincir air di sana, yang di bawahnya juga sama berupa turbin air memanfaatkan dari arus air. Dan yang paling sederhana di sana ada sebuah kincir air kecil yang dibuat dari bekas botol air mineral yang dipotong dan menggunakan dinamo. Sebenarnya contohnya masih banyak, namun tidak bisa saya tampilkan satu persatu. Dan saya akan memberikan video contoh dari kincir air kecil yang dari botol bekas, yaitu pembuatan dan juga pembuktiannya. Berikut videonya. Alat-alatnya ada gunting, cutter, CD bekas, bor, spidol, kawat, sumpit, lem tembak, dinamo, kayu, gergaji, dan tentunya botol bekas.
Kita lihat di sana botolnya sudah mulai ditandai dan juga akan dipotong untuk diambil bagian bawahnya. Lalu ditandai lagi untuk dipotong agar ada bolongan di tengah potongan botol tadi. Lalu dibuat 4 buah untuk menjadi kincir air, dan CD bekasnya juga akan dipotong untuk ditempelkan botol bekasnya itu nanti dipotong 4 penjuru. Ya, dipotong menggunakan cutter, lalu diberikan alas sebuah kayu kecil. Ya, dipotong 4 penjuru dan ditempel potongan botol bekas tadi. Dan itu bolongannya harus lurus agar nanti bisa lurus satu searah, biar nanti bisa bergerak atau bekerja dengan baik. Lalu ditempel juga tutup botol untuk di tengah kincir airnya di kedua sisi. Dan lalu sumpitnya dibolongi dengan bor agar bisa dimasukkan dinamo nantinya. Diberikan lem, lalu dimasukkan dinamonya. Dan kita lihat sumpitnya dimasukkan ke tengah kincir airnya. Kita lihat sudah mulai bekerja ya. Lalu ditempel di potongan kayu berbentuk persegi agar bisa diletakkan. Lalu semua bahan-bahan tadi ditempel ke kayunya. Dan kita lihat itu sudah bisa berputar dengan baik. Dan ini adalah pembuktiannya. Dan menghasilkan listrik. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat dari pembangkit listrik sederhana ini. Yang pertama, manfaatnya adalah bisa mengurangi ketergantungan dari pemakaian energi fosil seperti yang biasa digunakan di pembangkit listrik yang ada di Indonesia, karena jumlahnya yang terbatas. Yang kedua, pembangkit listrik sederhana ini lebih ramah lingkungan karena bisa mengurangi karbon dioksida. Dan yang ketiga, pembangkit listrik sederhana ini dapat dijangkau ke seluruh daerah sampai ke daerah-daerah terpencil karena pembuatannya yang mudah dan juga biasanya biayanya yang relatif murah. Yang keempat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di misalkan daerah terpencil yang belum bisa dijangkau oleh listrik seperti PLN, bisa menumbuhkan kreativitasnya untuk membuat pembangkit listrik sendiri agar juga bisa menikmati aliran listrik. Baiklah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai pembangkit listrik sederhana. Semoga info-info yang saya berikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.